Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan atau musafir, peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Qatadah berkata, orang-orang Yahudi mendirikan sholat dengan menghadap ke arah barat, sedangkan orang-orang Nasrani mendirikan sholat dengan menghadap ke arah timur. Maka turunlah ayat ini. Hadis riwayat Abdurrazzaq. Dari Qatadah, Abdurrazzaq meriwayatkan bahwa ayat ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang beribadah dengan menghadap ke arah barat dan orang-orang Nasrani menghadap ke arah timur. Lalu turunlah ayat ini yang menjelaskan kiblat yang sesungguhnya. Ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat kebaikan. Lalu turunlah ayat ini sebagai penjelasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang itu dan membacakannya. Ciri hamba yang siddiq berada dalam kebenaran. Ciri-ciri hamba Allah yang siddiq dan bertakwa adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitab dan para nabinya, menyedekahkan sebagian harta, memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, memegang amanah dengan janji yang baik, dan tabah dalam menghadapi cobaan. Surat Al-Baqarah ayat 177. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka,
hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat adab yang sangat pedih. Sa'id bin Jubair berkata, kehidupan orang Arab pada masa jahiliyah sangat sedikit dan seringkali terjadi peperangan di antara mereka, terus terjadi pertempuran dan pembunuhan sehingga mereka membunuh hamba sahaya dan para wanita. Sebagian mereka tidak bisa mendamaikan sebagian yang lain hingga datang agama Islam. Sebagian dari mereka tetap bertahan, baik jumlahnya ataupun harta mereka, bersumpah tidak akan ridho sampai mereka bisa membunuh hamba dari kami, dan kami tidak akan ridho hingga membunuh orang merdeka dari mereka. Maka turunlah ayat ini. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengandung perintah berwasiat untuk kedua orang tua dan kaum kerabat. Pada mulanya ini adalah wajib sebelum turunnya ayat tentang pembagian waris. Setelah ayat pembagian waris turun, maka ayat ini dinasakh olehnya. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang berhak atas bagiannya masing-masing, maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Barang siapa mengubahnya wasiat itu setelah mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya hanya bagi orang yang mengubahnya. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.